Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Syaparudin dengan NIM D101111181085. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Sistem Jaringan Distribusi Air Bersih IPA IKK IPA Kapur Tirta Raya SPAM IKK Sungai Ambawang Kabupaten Kuburaya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Eko Yulianto dan Bapak Umar. Selanjutnya adalah kepada dosen penguji saya, yaitu Ibu Hajah Kartini dan Bapak Stefanus Barlian. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam materi. Untuk pokok pembahasan dari PPT saya ini, yaitu ada 3 bab. Yang pertama membahas tentang pendahuluan, selanjutnya adalah tinjauan pustaka, yang terakhir adalah metodologi penelitian. Pendahuluan terdiri dari beberapa subbab, yaitu dimulai dari latar belakang sampai dengan batasan masalah. Latar belakang, karena peningkatan jumlah penduduk yang terus bertambah, mengakibatkan bertambahnya jumlah permintaan akan air bersih di daerah pelayanan Desa Kapur dan Desa Mekar Baru. IPA IKK Sungai Ambawang dibangun dengan kapasitas 20 liter per detik per hari untuk wilayah pelayanan Desa Kapur dan Desa Mekar Baru. Berdasarkan laporan operasional pada bulan Desember 2021, IPA IKK Sungai Ambawang mampu memproduksi dan mendistribusikan air maksimal sebanyak 53.761 meter kubik per bulan. Dengan catatan, itu adalah pada bulan Desember, yaitu di mana bulan Desember terdiri dari 31 hari. Dengan jumlah sambungan langganan sebanyak 3.306 sambungan rumah. Dengan kapasitas pelayanan yang maksimal, angka cakupan pelayanan hanya mencapai 72,82% dari total jumlah penduduk yang ada sekarang. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap kondisi existing jaringan distribusi air bersih. Kemudian akan dilakukan simulasi jaringan menggunakan program EPANIT 2.0. Untuk perumusan masalah, ada 4 perumusan masalah yang saya angkat, yaitu yang pertama adalah bagaimana cara meningkatkan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan air untuk daerah pelayanan Desa Kapur dan Desa Mekar Baru berdasarkan proyeksi pada tahun 2022 yang sekarang sampai tahun 2042 yang akan datang. Yang kedua adalah berapa besar kebutuhan air yang harus disediakan IPA IKK Sungai Ambawang di daerah pelayanan Desa Kapur dan Desa Mekar Baru untuk saat ini dan hasil proyeksi penduduk pada tahun 2022 sampai tahun 2042. Selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana kondisi existing jaringan berdasarkan, saya ulangi, bagaimana kondisi existing jaringan distribusi air bersih IPA IKK Sungai Ambawang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah pelayanan Desa Kapur dan Desa Mekar Baru untuk proyeksi pada tahun 2022 sampai tahun 2042. Dan yang terakhir adalah apa kendala dan permasalahan yang sering terjadi pada sistem jaringan distribusi air bersih IPA IKK Sungai Ambawang yang menyebabkan kerugian pada unit produksi dan pada daerah pelayanan, serta bagaimana solusi yang tepat untuk menangani hal tersebut. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah jawaban dari perumusan penelitian yang sebelumnya, yaitu yang pertama mengetahui cara meningkatkan pelayanan untuk kebutuhan air bersih di daerah Desa Kapur dan Desa Mekar Baru. Selanjutnya mengetahui besar kebutuhan air bersih yang harus disediakan IPA IKK Sungai Ambawang. Yang ketiga mengetahui kondisi existing jaringan. Dan yang terakhir adalah memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan dalam pendistribusian air bersih. Masuk ke batasan masalah. Yang pertama ada analisis jaringan distribusi air bersih hanya dilakukan di IPA IKK Sungai Ambawang untuk daerah pelayanan Desa Kapur dan Desa Mekar Baru saja. Hanya mengkaji masalah teknis, sedangkan masalah sosial ekonomi masyarakat tidak dibahas. Tidak menghitung biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang ada pada saat peningkatan jaringan dan pengembangan yang akan dilakukan
untuk 20 tahun yang akan mendatang. Yang keempat, tidak melakukan analisa terhadap kualitas air. Dan yang terakhir adalah menganalisa existing jaringan air bersih menggunakan program EPANIP 2.0. Masuk ke bab selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari pengertian air sampai dengan penelitian terdahulu. Air adalah bagian dari kebutuhan seluruh makhluk hidup di muka bumi, yang mana air merupakan komponen utama, baik di dalam tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan yang hidup. Kebutuhan manusia akan air bersih selalu meningkat dari waktu ke waktu. Bukan karena meningkatnya jumlah manusia yang memerlukan air tersebut, melainkan juga karena meningkatnya intensitas dan ragam dari kebutuhan akan air. Kebutuhan air adalah jumlah air yang diperlukan untuk menunjang segala kebutuhan manusia. Kebutuhan air menentukan besarannya sistem dan ditetapkan berdasarkan pemakaian air. Hal tersebut dikutip dari Perpamsi pada tahun 1994. Kebutuhan air penduduk dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan air domestik dan kebutuhan air non-domestik. Kebutuhan air domestik sendiri adalah digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi keperluan rumah tangga dan kebutuhan umum yang disediakan melalui fasilitas hidran umum. Keperluan rumah tangga di atas adalah untuk minum, memasak, mandi, mencuci pakaian, dan kebutuhan lainnya. Berikut adalah tabel dari kebutuhan air domestik berdasarkan kategori kota, dimulai dari kota metro sampai dengan desa. Tabel ini bersumber dari Dirjen Cipta Karya, Departemen PU tahun 2000. Selanjutnya, untuk kebutuhan air non-domestik, adalah kebutuhan air yang dialokasikan pada pelayanan berbagai fasilitas sosial dan komersial, yaitu fasilitas pendidikan, peribadatan, pusat pelayanan kesehatan, instalasi pemerintah, dan perniagaan. Berikut adalah tabel kebutuhan air non-domestik kategori kota 1 sampai dengan kategori 4. Dan yang di bawah ada kebutuhan air non-domestik untuk kategori kelima atau kategori desa. Tabel tersebut juga bersumber dari Dirjen Cipta Karya Departemen PU pada tahun 2000. Kita masuk pembahasan selanjutnya adalah persyaratan air bersih. Persyaratan air bersih dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah persyaratan kualitas. Syarat air dikatakan sebagai air minum, yaitu harus aman bagi kesehatan baik secara fisika, mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif. Untuk persyaratan kualitas telah dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 pada tahun 2010. Selanjutnya adalah persyaratan kuantitas. Persyaratan kuantitas air ditinjau dari banyaknya jumlah air yang tersedia. Selanjutnya ada kontinuitas. Kontinuitas sendiri dapat diartikan sebagai air tersebut harus tersedia selama 24 jam per hari, atau air tersebut harus tersedia setiap saat untuk digunakan demi keperluan rumah tangga dan keperluan yang lain. Dan persyaratan terakhir adalah persyaratan tekanan. Persyaratan tekanan sendiri digunakan untuk meninjau tekanan tersebut di seluruh jaringan itu cukup memenuhi parameter yang ada. Jadi air akan mengalir di seluruh jaringan dengan tekanan yang sesuai. Untuk persyaratan tekanan dalam pipa telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2007. Selanjutnya, proyeksi jumlah penduduk. Kebutuhan air bersih semakin lama semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di masa yang akan datang. Karena itu, proyeksi penduduk diperlukan untuk mengetahui pertumbuhan penduduk pada tiap tahunnya, yang tujuannya untuk memprediksi jumlah air yang dibutuhkan pada masa yang akan datang. Berikut ada beberapa metode yang akan digunakan dalam proyeksi jumlah penduduk. Yang pertama adalah metode aritmatika, yang mana metode ini sangat sesuai dengan karakteristik dari kota,
atau suatu daerah yang perkembangan penduduknya selalu meningkat setiap tahunnya. Untuk metode geometrik, geometrik digunakan apabila jumlah penduduk peningkatannya menunjukkan angka yang relatif sama dari waktu ke waktu. Dan metode terakhir adalah metode least square, di mana metode ini digunakan untuk daerah dengan perkembangan penduduk yang mempunyai cenderung garis linear, meskipun perkembangan penduduk tidak selalu bertambah setiap tahunnya. Untuk menentukan metode proyeksi penduduk yang paling mendekati kenyataan, dari ketiga metode di atas, maka perlu dihitung harga koefisien korelasi. Metode yang mempunyai harga koefisien korelasi yang terbesar dan mendekati 1 adalah metode yang paling tepat. Dengan catatan, dari ketiga metode tersebut bisa juga dilihat dengan pertimbangan lain seperti tren pertumbuhan penduduk dari jumlah penduduk setiap tahunnya. Maksudnya, tren pertumbuhan penduduk itu bisa dilihat dari proyeksi jumlah penduduk pada tahun-tahun sebelumnya. Jika terjadi peningkatan, metode yang paling tepat digunakan adalah metode aritmatika. Untuk sistem pengaliran air, dalam sistem pengaliran air dibedakan menjadi 3 sistem, yaitu sistem gravitasi, sistem pemumpaan, dan sistem gabungan. Pada penelitian yang saya lakukan, karena air bersumber dari Sungai Kapuas, maka sistem yang paling tepat adalah sistem pemumpaan. Karena elevasi sungai lebih rendah daripada elevasi pemukiman warga. Selanjutnya sistem jaringan dan perpipaan. Di sini dibedakan menjadi 3, yaitu sistem cabang. Berikut adalah untuk gambarannya, sistem cabang seperti apa. Selanjutnya ada sistem lingkar atau loop dengan deskripsi sebagai berikut gambarannya, dan sistem Gridiron. Selanjutnya adalah program EPANET. EPANET sendiri adalah program komputer yang menggambarkan simulasi hidrolis dan kecenderungan terhadap kualitas air yang mengalir di dalam jaringan pipa. Jaringan itu sendiri terdiri dari pipa, node atau titik koneksi pipa, selanjutnya ada pompa, katup, dan tangki air atau reservoir. Untuk data yang diinput dalam EPANET terdiri dari peta jaringan, node, elevasi, panjang pipa, distribusi, sampai dengan faktor fluktuasi pemakaian air yang dijabarkan sebagai berikut. Dan output yang kita dapatkan dari simulasi menggunakan EPANET adalah hydraulic head masing-masing titik atau masing-masing node, dan tekanan serta kualitas air. Penelitian terdahulu. Dalam penelitian terdahulu, banyak sekali referensi yang saya dapatkan dari berbagai sumber seperti jurnal dan skripsi terdahulu. Tapi yang paling mendekati dan hampir sama dengan tema yang saya angkat ada 5, yaitu dari jurnal Berlin Christian, Kartini, dan Danang Gunarto pada tahun 2021, yang judulnya adalah pengembangan sistem jaringan distribusi air bersih di Kecamatan Pontianak Utara. Selanjutnya diteliti oleh Zulpiadi, Kartini, dan Hari Wibowo pada tahun 2018 tentang evaluasi sistem jaringan distribusi air bersih PDAM di Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya Kabupaten Kuburaya. Selanjutnya diteliti oleh Imam Argono, Winardi Yusuf, dan Eko Yulianto pada tahun 2014, yaitu tentang evaluasi dan perencanaan pengembangan jaringan distribusi PDAM Pusat Kabupaten Sambas. Selanjutnya adalah Lalanderiana, Kartini, dan Heni Herawati pada tahun 2018 tentang analisis kehilangan air jaringan distribusi air bersih PDAM Tirta Melawi. Dan yang terakhir adalah diteliti oleh Aulia Fitria, Hajah Kartini, dan Winardi pada tahun 2014 tentang perencanaan sistem jaringan distribusi air bersih Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya.
masuk ke bab terakhir, yaitu metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian terdiri dari beberapa subbab, ya, dimulai dari lokasi penelitian sampai dengan analisa data penelitian. Untuk lokasi penelitian sendiri dilakukan di daerah pelayanan Desa Kapu dan Desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Untuk lokasi IPA-nya sendiri terdapat di Desa Mekar Baru, yang ditunjuk pada kotak merah di sini. Ini untuk lokasi IPA IKK Sungai Ambawang. Selanjutnya adalah kondisi existing jaringan. Berikut adalah peta kondisi existing jaringan distribusi air bersih IPA IKK Sungai Ambawang. Dalam sistem jaringan menggunakan beberapa jenis pipa yang diameternya bervariasi, dimulai dari pipa ukuran 50 mm sampai dengan pipa induknya berukuran 200 mm. Untuk lokasi intake berada di tepi sungai dan lokasi reservoir di lokasi berikut. Air yang bersumber dari Sungai Kapuas akan ditampung di bak penampungan intake, kemudian akan dilakukan pemompaan dari bangunan intake ini menuju ke instalasi pengolahan air atau IPA menggunakan 2 unit pompa yang terletak di dalam bangunan intake yang beroperasi secara bergantian selama 24 jam per hari. Air yang telah diolah dari IPA tadi akan disalurkan ke bangunan reservoir yang memiliki volume 200 meter kubik. Setelah volume air telah mencapai batas distribusi yang sesuai atau hampir penuh sesuai dengan air yang ingin didistribusikan oleh pihak unit produksinya, kemudian air akan didistribusikan langsung ke pelanggan menggunakan sistem pompa yang terletak di bangunan rumah pompa. Ini adalah pompa yang digunakan. Ada menggunakan 2 pompa yang beroperasi secara bergantian selama 24 jam. Selanjutnya diagram alir. Dimulai dari perumusan masalah, selanjutnya dilakukan studi literatur dan tinjauan pustaka, yang kemudian akan dikumpulkan data, yaitu data primer dan data sekunder. Setelah data tersebut terkumpul, maka akan dilakukan analisis data. Dari analisis akan ditarik kesimpulan dan saran. Untuk pengumpulan data sendiri terdiri data primer dan data sekunder, yang mana data primer sendiri adalah data yang diambil dari lapangan secara langsung. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran kondisi daerah penelitian dan mendapatkan deskripsi berbagai permasalahan yang dialami dengan melihat serta mendengarkan fakta yang terjadi dari berbagai sumber yang relevan. Hal yang dilakukan adalah dengan observasi lapangan dan dokumentasi terhadap kondisi jaringan existing, distribusi di wilayah pelayanan, serta melakukan wawancara ke beberapa pihak dari unit produksi untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Untuk data sekunder sendiri adalah pengumpulan data-data penelitian dan informasi yang dibutuhkan melalui berbagai literatur dan data dari beberapa instansi terkait. Data yang diperoleh dari beberapa instansi tersebut berupa peta jaringan distribusi, data jumlah penduduk, dan data existing jaringan distribusi IPA IKK Sungai Ambawang. Selain itu juga dibutuhkan berbagai studi literatur, buku hasil penelitian, dan tugas akhir terdahulu yang memiliki tema yang bersangkutan dengan penelitian ini. Selanjutnya akan dilakukan analisa data. Dalam analisa data akan dilakukan 4 analisa. Di antaranya yang pertama yaitu analisa penduduk. Analisa ini dilakukan untuk mengetahui jumlah penduduk, tingkat kepadatan, dan pertumbuhan penduduk di daerah pelayanan. Direncanakan proyeksi penduduk dilakukan untuk 20 tahun ke depan, yaitu pada tahun 2022 sampai tahun 2042 dengan menggunakan metode aritmatika, karena metode ini sangat sesuai dengan tren pertumbuhan penduduk berdasarkan data jumlah penduduk pada 5 tahun terakhir. Selanjutnya adalah analisa kebutuhan air bersih. Analisa ini dilakukan untuk memprediksi jumlah
pelanggan, dan jumlah air yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Dalam analisa ini direncanakan untuk 20 tahun ke depan juga, sesuai dengan tingkat kepadatan penduduk. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menghitung kebutuhan air antara lain, yang pertama, menghitung kebutuhan air domestik dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, menghitung kebutuhan air non-domestik dengan rumus berikut. Dari kebutuhan air domestik dan non-domestik akan didapatkan kebutuhan air total. Selanjutnya, dari kebutuhan air total kita akan mendapatkan kebutuhan air rata-rata dan kebutuhan air pada jam puncak. Analisa ketiga yaitu analisa kondisi existing jaringan distribusi, yang mana analisa ini diperlukan untuk mengetahui kondisi existing jaringan distribusi IPA IKK Sungai Ambawang. Apakah ada masalah pada sistem distribusi yang membuat air tidak dapat disalurkan secara optimal? Maka akan dilakukan analisa dan optimalisasi pada jaringan existing agar pendistribusian air bisa berjalan semaksimal mungkin. Dan analisa terakhir adalah analisis hidrolika menggunakan program EPANET 2.0. Dalam analisis hidrolika dilakukan 4 simulasi yang tujuannya untuk mengetahui kondisi jaringan distribusi air bersih dan untuk meningkatkan pelayanan IPA IKK Sungai Ambawang dalam memenuhi kebutuhan air penduduk untuk 20 tahun yang akan datang. Simulasi yang akan dilakukan antara lain, yang pertama ada simulasi kondisi existing jaringan berdasarkan pelayanan yang sekarang. Yang kedua ada analisa simulasi kondisi existing jaringan terhadap peningkatan pelayanan yang akan ditingkatkan dari pelayanan sekarang yang tadi 72,82% ke tingkat pelayanan 100%. Yang ketiga adalah analisa simulasi pengembangan sistem existing jaringan distribusi untuk tingkat pelayanan 100%. Di mana analisa ini adalah kondisi existing tersebut jika ada problem seperti untuk head loss atau kecepatan airnya kurang, maka akan dilakukan pengembangan jaringan seperti pergantian dimensi pipa, panjang pipa, serta untuk spesifikasi pompa sampai berdasarkan tingkat pelayanan 100%. Jika sudah dilakukan simulasi pengembangan pada kondisi existing, selanjutnya akan dilakukan perencanaan pengembangan jaringan distribusi untuk proyeksi 20 tahun yang akan datang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Maaf atas segala kesalahan atau ucapan saya yang agak belepotan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.